Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ولا تجعلنا وعلى سنة من رسوله jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita berkenan hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah berjamaah subuh, sholat subuh. Kemudian kita menyempatkan diri untuk bersama berupaya mendekati pemahaman Al-Quran. Namun sebelumnya saya mohon maaf, ternyata menurut panitia saya salah jadwal ini subuh. Ya, saya cuma menghitung bahwa yang namanya minggu pertama, ya, jadi ini salah yang menutupi kesalahan karena tidak. Ya, oke lah. Saya sebenarnya masih harus di Bone tadi malam, tapi karena saya hitungan saya ini minggu pertama menurut saya, ternyata tadi disampaikan panitia. Mohon maaf. Ya. Surah yang kita mau baca pada kesempatan subuh hari ini adalah surah Al-Ikhlas. Karena kul dua yaitu kita sudah lewati. Sekarang ini surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang ke-19 diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di dalam penempatan urutan mushaf ditempatkan pada urutan 112. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak diurut saja sesuai dengan masa turunnya? Itu sudah tauqifi penyusunannya itu. Begitulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tak bergantung kepadanya. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tema utama surah ini adalah mengenal Allah. Ini tema utamanya. Sebagai zat yang maha esah, zat yang maha suci dari segala macam penserupaan apapun. Itulah sebabnya surah ini dinamai dengan surah Al-Ikhlas. Kata ikhlas di dalam surah ini kita tidak temukan. Tidak ada kata ikhlas di dalam surah ini. Beda dengan suratul Nas,
Ada kata-kata An-Nas banyak disebut. Suratul Falak ada kata Al-Falak disebut di dalamnya. Ini tidak ada kata ikhlas. Tapi kenapa itu yang menjadi nama daripada surah ini? Oleh karena kita melihat makna kata ikhlas itu adalah sejalan dengan ruh daripada surah ini. Ya. Kita lihat kata berasal, jadi kita urai dulu namanya ini dan substansinya, ayatnya. Kata ikhlas itu berakar dari kata khalasa. Apa artinya khalasa? Khalasa itu artinya lepas. Lepas. Kemudian secara morfologis kata khalasa ini berubah mendapat tambahan amsah menjadi akhlas. Itu kata kerja. Ketika mendapat tambahan seperti itu, maka makna itu berubah. Bukan lagi lepas, tapi melepaskan. Bedanya melepaskan. Nah, dari kata kerja akhlasa ini diambillah kata bendanya, kata jadiannya atau isi masdarnya ikhlasun. Nah, memang bahasa kalau mau secara letterlet diterjemahkan pelepasan, tentu kan tidak bagus didengar ini. Maka orang Indonesia memaknainya dengan murni dan suci. Murni dan suci karena sudah steril dari berbagai macam sesuatu sehingga dikatakan murni. Sudah dilepaskan segala-galanya. Ya. Yang dilepaskan adalah segala bentuk kesyirikan yang hinggap di benak ataupun di hati. Segala macam bentuk yang mau hadir di dalam benak atau di hati ketika membuat suatu persepsi-persepsi. Ya. Ini kata ikhlas ini mengantar manusia ini mau berada pada suatu suasana yang supra rasional, sadar. Ya. Mengantar kita untuk ke situ itu. Karena ketika kita berada pada belum mencapai puncak itu, suprarasional, kita pasti memperserupakan Allah dengan sesuatu. Itu sudah itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib berkata, ditanya tentang tauhid, apa itu tauhid Ali? Ali menjawab dengan singkat, Allah tatasawwar, jangan membangun persepsi. Nah, ini yang kendala manusia ketika kita mendengar sesuatu, kita membaca sesuatu, akal kita bekerja, hati kita bekerja, perasaan kita bekerja. Dan pekerjaan akal itu dan pekerjaan hati itu ujung-ujungnya adalah sesuatu. Berarti akal pun dilarang bekerja untuk mencapai keesaan Allah. Hati pun dilarang bekerja untuk itu. Coba saya berkata, di Mesir, baru saya berkata di Mesir, saya yakin dan percaya ada lintasan di akal kita tentang Mesir. Pasti itu. Saya ulangi. Di Mesir, saya yakin
ada lintasan di akal kita. Tapi Mesirkah itu? Itu bikinan-bikinan Mesir. Nah, kita takutnya ini kita dilarang bekerja akal kita untuk sampai ke situ. Ketika membicarakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akal pun, perasaan pun, hati harus berhenti bekerja. Karena kalau bekerja, maka dia membuat sesuatu. Pasti membuat sesuatu. Apakah kita tidak membuat ketika saya berkata di Mesir? Ada yang kita buat. Ada persepsi yang kita tidak tahu benar atau tidaknya. Tapi yang jelas bahwa tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan membangun persepsi. Itulah sebabnya surah ini dinamai dengan surah Al-Ikhlas. Mau dilepaskan segala persepsi-persepsi itu. Ya, melepaskan segala persepsi-persepsi itu. Ya. Karena kalau ini yang kita bangun, betapa kali kita membangun persepsi tentang satu persoalan. Tadi baru saya berkata di Mesir sudah membangun persepsi. Ada lintasan. Saya tambah penjelasannya berubah tadi itu. Di Mesir ada sungai Nil mengalir di tengah-tengah kotanya. Yang tadinya pertama kita bangun itu berubah. Berarti kita mengubah bentuk Mesir. Saya tambah lagi penjelasan. Sekitar 30-an kilo dari kota Mesir, ada piramidnya Fir'aun dibangun. Saya pikir dan saya yakin yang tadi pertama kita bangun tentang Mesir berubah setelah saya bercerita tentang Nil, berubah lagi persepsi kita tentang adanya piramid ini. Berapa kali kita membangun Mesir di akal kita. Kalau seperti ini yang kita lakukan ketika membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita membangun, membentuk. Apa bedanya dengan Abu Jahal? Apa bedanya dengan Abu Lahab? Abu Jahal membuat Tuhan dalam bentuk material, roti, patung, batu, dan sebagainya. Apa bedanya? Membuat dalam bentuk persepsi dan membuat dalam bentuk benda. Sama-sama membuat. Dan Allah Maha Suci dari semua itu. Itulah sebabnya kembali lagi kita mengatakan bahwa surah ini dinamai surah Al-Ikhlas, mau melepaskan seluruh persepsi yang terbangun pada diri kita. Memang beberapa ulama berupaya memberi pengertian apa itu ikhlas, al-ikhlas. Cara membangun definisi, membuat itu dalam bentuk contoh. Membangun, membuat satu pengertian tapi dalam bentuk contoh. Salah satu di antaranya adalah Ibrahim bin Iyad. Seperti disebutkan dalam kitabnya At-Ta'rifat. Apa dia katakan? Dan bukan cuma bahwa engkau melepaskan dirimu dari dia. Apa itu dia? Apa melepaskan diri dari sifatnya? Dan meninggal Suatu pekerjaan karena engkau menghindar dari pujian manusia atau celaan manusia, maka itu namanya riya. Contohnya itu beliau contohkan begitu. Saya ulangi.
meninggalkan suatu pekerjaan karena pujian manusia ataukah karena celaan manusia, itu namanya riya. Menurut contohnya itu. Begitu juga sebaliknya, bahwa engkau melakukan, kau tadi melepaskan, meninggalkan. Dan ambil contoh, begitu pula sebaliknya kamu melakukan sebuah pekerjaan karena pujian dan celaan manusia, maka itu namanya kemusyrikan. Yang ikhlas adalah tidak itu dan tidak ini. Itulah sehingga ulama kita membuat satu kejelasan bahwa man syahida fi ikhlasihi ikhlasan fa'lam anna ikhlasahu yahtaju ila ikhlasin. Siapa yang melihat ada keikhlasan dalam keikhlasannya, ketahuilah bahwa keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Itu saking susahnya membuat definisi. Tapi ulama-ulama kita ini dalam bentuk contoh. Ya. Meninggalkan suatu pekerjaan karena motivasi manusia, riya. Mengerjakan suatu pekerjaan karena motivasi manusia, syirik. Nah, ini dua susah kita lepas dari sini. Susah kita lepas dari sini. Nah, kita lihat lagi, ada salah satu ulama, Abul Hasan Az-Zazili, berkata seperti yang dikutip Abdul Halim Mahmud, dia mengutip dalam kitab As-Sufil Mujahid. Ikhlas itu ibarat energi nur yang Allah tancap hati seorang hamba yang beriman. Dengannya sang hamba dan selain malaikat ataupun setan tidak kuasa mengintip hati orang seperti ini. Ya. Ini agak-agak bahasanya agak lain-lain ini. Karena memang dia berada pada suasana yang bukan pekerjaan akal, bukan pekerjaan hati. Jadi kalau begitu, apa yang mau dipakai? Nah, itu yang kita miliki. Yang kita satu-satunya Allah mengatakan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya itu jalan. Nah, demikian sekelumit gambaran itu tentang nama surah ini, Ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa dituntun untuk mengenal apa kandungan ayat-ayat di dalam surah ini. Kita lihat ayatnya. Qul, Allah mengatakan, Muhammad katakan, huwa, ini huwa, kata ganti, tetapi ditempatkan di depan. Biasanya itu kata ganti ditempatkan di belakang, karena mau menggantikan yang ada di depan. Saya berikan contoh. Pak Mujahid, saya beri contoh ini. Pak Mujahid itu tinggal di BTP. Tapi dia, kata dia ini kan kata ganti. Karena sudah disebutkan tadi Pak Mujahid sebelumnya. Dia sholat subuh di masjidnya Pak Prof. Ya, itu kata ganti. Tapi ini kata gantinya ini justru di depan. Dialah Allah.
Kan terbalik strukturnya. Dialah Allah. Para ahli bahasa memaknai struktur seperti ini adalah menggambarkan, mempertegas kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Mempertegas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mempertegas kemahagaiban Allah Subhanahu wa taala. Mempertegas kemahanyataan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam cara. Tetapi akal kita jangan bekerja seperti yang ditunjuk oleh kosakata itu. Ya, kosakata itu. Dialah Allah. Memperkenalkan dirinya dengan bilangan. Dialah Allah Maha Esa, Ahad. Sekalipun kata Ahad ini bermakna satu, tunggal, esa, tapi tidak boleh hadir di pikiran kita, ini memiliki nilai bilangan. Kenapa? Karena kalau satu, kita anggap, kita bawa kepada sebuah makna bilangan, maka bilangan satu bisa dibagi dua, bisa dibagi empat, bisa dibagi sekian. Karena itu karakternya bilangan seperti itu. Jadi kalau begitu, esahnya Allah ini adalah esah yang tak berbilang, angka yang tak berbilang. Adakah angka yang tak berbilang seperti? Ya itulah keesaan Allah. Dan itu bukan pekerjaan akal kita. Sampai Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi zati. Jangan pernah berpikir tentang zatku, tapi berpikirlah tentang makhlukku. Kita lihat di ayat yang lain. Allazina, ini coba ada papan tulis ini, saya mau gambarkan sedikit. Allazina yazkurunallaha qiyaman dan seterusnya dan seterusnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan ada dua pekerjaan. Yazkurun, objeknya apa? Allah. Yatafakkarun, pikir, objeknya apa? Khalq, ciptaan. Jangan dibalik. Jangan yatafakkarun ke situ, tidak kena. Kalau kita kaji secara struktur bahasa, bahwa zikir objeknya adalah Allah, fikir objeknya adalah fi khalqi, ciptaan. Jadi apapun yang dicapai oleh akal manusia, apapun yang dicapai oleh rasa manusia, maka itu adalah ciptaan. Dan Allah Maha Suci dari situ. Nah, kata huwa ini itu jangan dilihat satu, dua, hu dan waw terpisah, memiliki makna. Ini namanya dua morfem di situ. Dua morfem. Hu-nya itulah yang menjadi kata ganti. Waw-nya itu menjadi petunjuk jenis. Jadi kalau ada orang yang berzikir dengan hu, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Karena memang hu-nya itu yang menjadi kata ganti. Waw-nya itu adalah menunjukkan jenis. Nah, itulah sistemnya bahasa Arab. Nah, kalau saya katakan dia juga dengan mengubah waw menjadi ya, menjadi hiya,
juga bermakna kata ganti. Haknya tidak akan hilang, tapi yang menunjuk jenis melekat lagi iyahnya itu. Hum. Itu tetap ada haknya, karena memang itu yang menjadi kata ganti. Mimnya itu menunjukkan lagi jumlah. Makanya lagi jumlah. Jadi apa salahnya kalau orang berzikir dengan huwa atau hu? Apa salahnya? Adakah yang salah? Nah. Tapi ya ada lagi orang yang usik dengan perlakuan orang seperti itu. Dalam ilmu tajwid saja, ini bukan ilmu tafsir, ilmu tajwid saja. Saya kira adik kita ini qari, biasa jadi imam. Kalau sempat membaca ayat itu bahwa la ilaha illa huwa, nah berhenti di situ, masih perlu belajar tajwid. Tapi harus la ilaha illa hu. Tidak disebut itu. Karena memang dua morfem. Jadi jangan terlalu gampang kita menyalah-nyalahkan orang. Sementara kita belum memiliki sesuatu yang bisa memperkuat keyakinan kita akan kebenaran yang kita sebutkan. Ada lagi orang yang usik dengan zikirnya orang bahwa yang benar zikir adalah la ilaha illallah. Kalau dipotong-potong itu tidak benar. Ini kita kan biasa mendengar di YouTube seperti itu. Saya tidak pernah habis pikir bagaimana membaca kitab orang seperti ini. Orang berzikir dengan Allah, 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 di mana letak salahnya? Di situ di dalam hadis sahih, saya periksa hadisnya. Wala taqumus sa'atu wa 'alal ardi may yaqulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat dunia ini selama di bumi ini masih ada yang berucap Allah, Allah, Allah. Di mana letak salahnya mereka? Jangan terlalu gampang kita memetik dosanya orang. Makanya Al-Quran wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan bicara apa yang kau tidak tahu. Nah, ini Allah memperkenalkan dirinya dengan Ahad, Esa. Ini angka yang tak berbilang. Dan kita menemukan juga Allah kadang memperkenalkan dirinya dengan tempat. Apa contohnya? Wa huwa ma'akum di suratul Hadid. Wa huwa ma'akum. Dialah Allah bersama dengan kamu. Tapi jangan pernah terpikirkan ini namanya tempat yang tak bersisi, tempat yang tidak berarah, tempat yang tidak keterkaitannya dengan waktu. Tempat apa ini? Ya, tempat yang di luar daripada kemampuan akal pikiran manusia. Ya. Kalau begitu untuk apa Allah menyebutkan dirinya dengan tempat, dengan bilangan? Untuk apa? Allah ini menuntun kita untuk menjadikan lapas-lapas itu jalan untuk mengenalnya. Jalan untuk mengenalnya. Karena kalau Allah mau berbicara tentang bahasanya, tentang apa yang kita paham. Apa yang kita paham. Banyak sekali. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan saya dekat. Ini dekat yang tak berjarak. Ya. Dekat yang tak berjarak. Adakah dekat yang tak berjarak? Itulah dekatnya yang kalau dalam kaitannya dengan keberadaan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu pekerjaan apa yang harus kerja ini? Kerjanya iman. Karena memang orientasinya iman itu adalah yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Bukan pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya akal.
Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Tapi di sisi lain lagi kita menemukan ayat dia yang maha gaib. Dia pula yang maha nyata. Ya. Di suratul Hadid itu huwal awwal wal akhir waz zahiru wal batin. Dialah yang maha nyata dan dialah maha tidak nyata. Mau dibawa kemana pikiran kita? Oh, memang bukan pekerjaan pikiran. Makanya Allah di dalam salah satu ayat mengatakan la tudrikuhul absar. Tidak ada yang bisa sampai ke situ, tetapi wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Maha halus, itu kata-kata halus saja. Dalam pikiran manusia kata-kata halus saja ada ukurannya. Tapi Allah halusnya tidak ada ukurannya. Tidak ada ukuran. Jangan lagi kita berbicara tentang zatnya Allah, kedekatannya Allah yang tak berarah, yang tak berjarak. Itu juga sering kita ada dalam bahasa kita. Ya, saya berikan contoh. Kalau saya berkata begini, B tambah A, tambah T, tambah U, bacanya apa? Batu. Itu tidak salah. Itu baca syariatnya. Tapi saya kan bisa berkata adalah tinta. B adalah tinta. A adalah tinta. U, T, tinta, U, tinta. Sekarang saya tanya. Ini baru seperti ini. Di mana letaknya tinta dan di mana letaknya huruf? Adakah jaraknya? Yang mana? Di sebelah mana? Adakah arahnya? Yang di sebelah mana tinta, yang di sebelah mana huruf? Tidak ada. Ini baru persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita menemukan hal-hal yang seperti itu dalam persoalan realistis, dalam persoalan makhluk. Nah, kemarin saya ditelepon oleh salah seorang teman yang memperbincangkan itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah memperkenalkan dirinya dengan tempat. Apakah kita harus berpikir sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita? Mempersemakan Allah. Bagaimana mempertemukan ayat ini? Allah berada di aras. Umpamanya kita terjemahkan seperti itu. Dengan Allah maha dekat. Bisa tidak dipertemukan dua ayat ini? Kalau kita hanya berkisar pada letter-letter dari ayat. Allah itu bersemayam. Terjemahannya begitu. Terjemahan biasanya. Allah bersemayam di aras. Allah sesungguhnya dekat dengan kamu. Nah, kita ini di bumi ini. Kita bukan di aras. Ya. Kalau seandainya kita menghitung, ada di pikiran kita hadir tempat, maka semakin tinggi posisi kita semakin dekat dengan Allah dalam bentuk material. Saya bangun umpamanya, saya bangun rumah 20 tingkat. Mana yang lebih dekat langit dan 20 tingkat dengan orang yang tinggal di lantai 1? Apakah kita mengakikan itu yang lebih dekat? Makanya ulama-ulama salaf kita itu mempertanyakan yang seperti ini adalah bid'ah. Berhenti memperbincangkan yang seperti itu. Selalu diangkat. Ini bagaimana mempertemukannya itu? Imam Malik berkata begitu. Ya. Imam Malik mengatakan orang yang suka memperbincang-bincangkan yang seperti ini adalah pelaku bid'ah. Imam Malik, bukan saya, tapi Imam Malik. Ya. Bagaimana tidak bid'ah? Nah, ini sesuatu yang bukan jangkauan pikiran kita. Kerjanya kita ini adalah kerja zikir.
Betapa banyak ayat yang seperti itu. Nah, oke lah, ini kita hanya bukan mau memperunci masalah, tapi kita mau menghilangkan adanya persepsi-persepsi yang selalu komentar-komentar yang komentar menyalahkan orang. Sampai disalahkanlah salah satu organisasi yang berpaham seperti itu. Ya. Ada hadis berkata begini, katanya, ada perempuan budak ditanya, "Aina Allah?" Perempuan budak ini menjawab, "Fis sama." Fis sama. Dan itu menjadikan dasar mereka. Sepertanyaan kita, samakah langit dengan aras? Samakah? Lain langit, lain aras. Jadi kalau begitu, yang mana yang benar? Yang benar tidak memperbincangkan. Kalau memang kita mau jadikan dasar itu, kenapa Allah juga berkata, waktu Nabi Ibrahim berkata, "Inni zahibun ila Rabbi." Sesungguhnya aku ini berjalan menuju Tuhanku. Ibrahim pada saat itu keluar ucapan ini, dia berjalan menuju ke Palestina. Berarti Tuhannya Ibrahim ada di Palestina. Kalau secara literal kita paham ini. Itulah kerja logika Al-Quran, kadang realistis, kadang rasional, kadang supra rasional, kadang harus berada pada supra sadar kita. Jangan dipatok semua ini harus nyata, yang mampu dijangkau, tidak. Makanya ada kata yu'minun, beriman, pekerjaannya iman itu. Nah, ini yang Allah perkenalkan dirinya di sini adalah Ahad. Hanya bilang. Nanti kalau kita baca lagi ayat lain, oh di sisi Allah lagi memperkenalkan dirinya bukan lagi dengan bilangan. Ya. Tapi bentuk lain. Nah, kosakata yang Allah gunakan, diksi-diksi yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya, tidak boleh kita berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti di situ, apakah kita tidak membuat? Sesungguhnya Allah dekat dengan kamu. Tuh. Nah, kata dekat menurut akal manusia, kata dekat pasti ada jaraknya. Ya? Coba lihat, kita analisis sedikit. Kata dekat pasti berjarak. Begitu berjarak, bertempat. Begitu bertempat, maka dia adalah sesuatu yang bisa dimuat oleh tempat. Begitu bisa dimuat oleh tempat, maka ada tempat yang dia tidak miliki. Coba ilustrasi saja ini. Kunci mobil dekat dengan air. Kunci mobil dekat dengan, ada enggak jaraknya? Ada. Ada enggak arahnya? Ada. Ada enggak tempatnya? Ada. Di mana jaraknya? Yang kalau bukan air dia kunci. Ini. Di mana arahnya? Ya di sebelah kirinya. Pasti tidak ada kunci di sini, tidak ada kunci di sini, tidak ada kunci di sini, tidak ada kunci di atas, tidak ada kunci di bawah. Karena kita meyakininya kunci ini ada arahnya. Jadi kalau keyakinan kita kepada Allah dengan cara seperti itu, dekat dalam pengertian akal kita, betapa banyak arah-arah yang kita tidak mengenal Allah. Betapa banyak arah kita mengingkari adanya Allah. Karena kita menunjuk arah. Kita menunjuk tempat. Jadi kalau begitu bagaimana mempersatukan ayat ini dengan berbagai macam variasi-variasi seperti itu? Nah, ulama-ulama kita membenarkan namanya
takwil. Takwil. Apa artinya takwil? Mengalihkan makna yang tidak seperti apa yang ditunjuk oleh lafaznya kata itu. Itu namanya takwil. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah. Karena kalau kita bertahan pada posisi Allah ada di aras, di sisi lain kita bertahan pada ayat sesungguhnya aku dekat, maka apa konsekuensi? Ada yang kita salahkan. Ada yang kita salahkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mau salahkan. Makanya butuh penakwilan. Dan itu pun Ibnu Abbas melakukannya itu. Tidak ada ulama yang mengingkari takwilnya Ibnu Abbas. Ya, saya berani berkata, tidak ada yang mengingkari takwilnya Ibnu Abbas terhadap Al-Quran. Nanti kalau kita baca Iza Ja'a Nasrullahi, kita melihat itu, tapi tidak apa-apa saya sebutkan dulu. Suatu ketika Umar bin Khattab membawa Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas sepupunya Nabi, anaknya Abbas. Abbas itu saudaranya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi. Berarti Abbas ini adalah pamannya Nabi, anaknya Ibnu Abbas. Umurnya pada saat itu baru 11 tahun. Dibawa oleh Umar masuk dalam sebuah pertemuan. Pertemuan para alumni Perang Badar. Kita pakai istilah gitu, alumni Badar, Perang Badar. Banyak sahabat yang menegur Umar. Umar, kenapa kau bawa anak seperti ini? Nah, kita juga punya anak seperti itu, kami tidak membawanya. Apa kata Umar? Karena pikiranmu itulah yang menuntun kamu berkata seperti itu. Maka Umar berkata, bagaimana pendapatmu ketika kita membaca Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, apabila datang pertolongan Allah dan seterusnya. Para sahabat berkata, oh itulah ayat yang paling menggembirakan. Itu coba, ini pemahamannya sahabat ini. Kenapa? Karena di situ Nasrullah, pertolongan Allah telah datang. Kemenangan Al-Fathu, kemenangan telah datang. Kemenangan telah datang. Umar tanya Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, bagaimana kau Ibnu Abbas? Oh, tidak begitu saya melihat. Apa yang pemahamanmu dengan itu? Kata Ibnu Abbas, justru inilah ayat yang menyedihkan saya. Nah, itu sudah berbeda itu. Sahabat berkata tadi bahwa inilah ayat yang menggembirakan saya karena menceritakan kemenangan yang Allah berikan kepada kita, pertolongan Allah diturunkan kepada kita. Ada yang berkata, ini kan ayat disuruh kita beristighfar. Kata Ibnu Abbas, saya tidak begitu caraku melihat ayat ini. Tapi Ibnu Abbas berkata, inilah ayat yang menyedihkan saya. Kenapa? Karena ini menunjukkan ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Di mana ada kata-kata ajal di dalam surah ini? Tidak ada. Tidak ada kata-kata ajal di sini, umur, tidak ada. Tapi Ibnu Abbas memahami bahwa sesungguhnya telah datang pertolongan, telah datang kemenangan. Artinya sempurna. Kalau sudah sempurna pekerjaan seseorang, maka dia harus kembali kepada yang memberi tugas. Kira-kira kalau umpamanya saya perjalankan, anggaplah Pak Mujahid ini disuruh pergi ke Jakarta dengan dinas. Kalau sudah selesai pekerjaannya, apa yang dilakukan? Nah, harus kembali. Jadi kalau sudah sempurna ini pertolongan Allah, sudah sempurna kemenangan perjuangan Rasulullah SAW, apa yang harus terjadi? Harus kembali. Itu yang dibaca oleh Ibnu Abbas, menunjukkan bahwa kalau demikian usianya Rasulullah sudah dekat. Baru pada menangis. Dan ternyata memang begitu.
40 hari setelah itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah tidak ada satu ulama pun dari mana pun, mau dari aspek mana, semua mengakui hadis ini adalah sahih. Tidak ada. Nah, jadi kembali kita kepada persoalan kita bahwa memang Allah cara memperkenalkan dirinya kepada hambanya ini berbagai macam diksi-diksi yang digunakan. Tapi kita tidak boleh terjebak dengan makna diksi-diksi itu. Ya. Karena kalau kita terjebak dengan makna daripada diksi-diksi itu, maka kita akan membuat Tuhan yang banyak. Nah, Qul huwallah, Allah. Lafaz Allah ini ahli bahasa lagi mengurai. Tidak akan pernah hilang makna itu dengan lafaz Allah. Kita kan itu Allah ada alif, lam, ha. Kalau dibuang alifnya maka dibacanya lillahi. Apa artinya? Baginya lah Allah. Dibuang lagi lam pertamanya, bacanya lahu, baginya. Dibuang lagi lam keduanya, bacanya hu. Apa artinya? Dialah. Apa yang salah dalam lafaz Allah ini? Saya mohon maaf kalau saya salah memahami bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam pengertian tanda kutip apapun untuk mendekatkan diri, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada salahnya. Tentu jangan dikaitkan dengan bagaimana kalau berjudi, itu sudah pasti bukan pekerjaan yang mendekatkan. Bahasa apapun, katakanlah begitu, bahasa apapun yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, tidak ada salahnya. Saya analogiku begini, ini bukan ayat, bukan hadis, makanya boleh salah. Saya tahu berkata begitu. Saya berkata, tabe Pak Mujahid, ambilkan saya air. Panjang itu. Ambilkan saya air. Panjang itu Pak itu. Kan bisa saya perpendek. Ambilkan air. Sudah pendek itu. Saya masih kasih pendek lagi. Air. Pendek lagi kan? Apakah berbeda substansinya tadi mengatakan ambilkan saya air dengan ambilkan air dan air. Bedakah? Tidak beda substansinya. Bahkan saya bisa berkata begini, di mana ada kamus sama dengan air? Hah? Tapi Pak Mujahid tahu. Jadi, tapi ini sekali lagi bahwa ini adalah dari saya, bukan ayat, bukan hadis, maka boleh salah. Tapi itu cara saya memahami. Dan kalau kita berbeda tidak ada, bukannya rukun iman yang kesekian ini, bukan. Silakan berbeda dengan kita. Ya. Apa salahnya kalau biasa kita lakukan kan? Kata Pak Mujahid tahu. Oh, yang dibutuhkan adalah air. Ya. Jadi bahasa apapun yang kita mau pakai, apa yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala? Tapi ya, ini lebih serunya lagi karena sampai berani mengeluarkan pernyataan orang itu, dan itu terrekam dalam itu. Seandainya orang ini bersikir di zaman Umar, maka dikandatok dulunya kepalanya dengan palu-palu. Waduh. Maka kita juga bisa berkata, seandainya orang ini ngomong begini di zaman Umar, maka dia yang dipotong lehernya. Ya. Jadi sebutan kata-kata Allah adalah
nama kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpecahan-pecahan itu memang secara letterlet Allah berasal dari kata aliha. Apa artinya aliha? Itu analisa bahasa ini. Aliha itu bermakna mengherankan, menakjubkan, dan menyembah. Sehingga kita menemukan juga dari kata-kata aliha dengan pecahan-pecahannya itu berkaitan dengan penyembahan kepada nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu. Ilahahu, ilaha. Artinya apa itu? Penyembahan terhadap syahwat, nafsu kita. Jadi lafaz Allah Subhanahu wa taala menjadi nama bagi zat yang maha sempurna. Tidak bisa dibangun persepsi tentang dirinya. Tidak ada perserupaan yang harus hadir dalam diri kita tentang itu. Ada yang bertanya lagi, apa bedanya Allah mengatakan wahid dengan ahad? Wa ilahukum ilahu wahid. Itu? Dengan kul huwallahu ahad. Kan ini dipecah lagi. Kaidah bahasa berkata, berubah bentuk, berubah makna. Itu kaidah bahasa. Berubah bentuk pasti ikut perubahan makna. Umpamanya, syakir bersyukur, syakur bersyukur juga. Apa bedanya? Oh, kalau syakir adalah orang yang mampu mensyukuri yang ada. Syakur adalah orang yang mampu mensyukuri yang tidak ada. Syakir adalah orang yang mampu mensyukuri yang diberikan Allah kepadanya. Syakur adalah orang yang mampu mensyukuri apa yang Allah tidak berikan padanya. Dan itu menjadi sifat Allah semua itu. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Makanya ulama kita mengatakan bahwa tagayyurul mabna, tagayyurul makna. Berubah bentuk, berubah makna. Ini bagaimana dengan ilahun, dengan wahid? Kalau kata wahid itu menjadi kata sifat daripada ahad. Ahad. Ilahukum ilahun wahid. Salah wa ilahukum ilahun ahad. Tidak bisa. Tapi wahidun. Apakah beda makna? Tidak beda maknanya. Cuma muatannya satu berbentuk sifat menerangkan sifat, satu tidak. Nah, itulah sedikit gambaran kita tentang perkenalan dengan Allah. Makanya kita katakan bahwa sesungguhnya muatannya surah ini adalah mengenal Allah. Dan memang persoalan mengenal Allah adalah persoalan yang pertama harus hadir di muka bumi ini. Bukan mengabdi. Memang ada ayat berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, memang itu lapas yang ditunjuk, mengabdi. Tetapi kita harus analisa, kapankah sebuah amalan dikatakan ibadah? Ya, dikatakan ibadah sebuah pekerjaan kalau rohnya mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal, sebesar apapun wujudnya itu pekerjaan, tidak bisa dikatakan ibadah. Oh, kalau begitu, maka kita berkata, saya tidak ciptakan jin dan manusia, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Untuk mengenal Allah. Karena kalau tidak ada ma'rifahnya di situ,
sebesar apapun yang kita lakukan tidak boleh dikategorikan sebagai ibadah, sekalipun wajahnya wajah ibadah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kepada siapa kita mau mengabdi. Tiap bulan kita pergi umrah. Tiap bulan kita pergi umrah. Apakah bukan ini wajahnya wajah ibadah? Wajah ibadah tapi tidak mengenal kepada siapa sebenarnya ibadahnya itu. Maka masih bisa digolongkan sebagai ini ibadah? Oh, tidak bisa. Karena tidak dikenal kepada siapa ia beribadah. Di sinilah bahayanya kalau kita terjebak dengan makna letterlet daripada sebuah diksi. Saya beri contoh lagi ini. Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah dirimu ke Ka'bah. Ini ayat ini. Ya, kita harus berpikir. Harus berpikir bagaimana totalitas diri kita menghadap ke Ka'bah. Kalau saya secara pribadi, kembali lagi ini pribadi saya, yang menghadap ke Ka'bah adalah fisik manusia. Rohnya, akidahnya, hatinya tidak boleh menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Ka'bah itu bukan tujuan ibadah. Yang menjadi tujuan ibadah siapa? Allah. Karena kalau Ka'bah yang dijadikan tujuan ibadah, apakah bukan kemusyrikan? Itu hanya sarana untuk beribadah. Tapi tujuan bukan sebagai tujuan. Makanya itu kita berkata, Ilahi anta maksudi. Itu. Ya Allah, engkaulah tujuan kami. Tidak dikatakan, Ka'bah kaulah tujuan saya. Jadi kalau begitu, biarlah fisik kita ini menghadap ke Ka'bah, tapi biarkanlah hati kita ini bersama dengan Tuhannya. Kebersamaannya ini lagi hati-hati, Ki. Apakah bersamaan yang berjarak, ataukah bersamaan yang berarah, atau bersama dengan keterkaitan dengan waktu. Selalu kita berada pada pemikiran yang supra ketika berbicara dengan zat Allah. Jangan hadirkan yang rasional. Saya kira inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan.